Iya, saudara, hari ini saya akan sampaikan sesuatu tentang dalam hidup kita ini banyak hal yang kita hadapi, kita gumuli, dan seringkali juga membuat iman kita akhirnya menjadi lemah. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang datang kepada saya, dia menceritakan semua pergumulan hidupnya, saudara. Ya, saya bilang, ibu ya berdoa, cari Tuhan. Saya sudah cari Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah begini. Ya, tapi mana saya tidak melihat janji Tuhan. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan orang Kristen, saudara, yang merasa bahwa Tuhan itu lalai di dalam hidupnya. Kita baca dulu 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan di sana berkata, ya biarlah kita semua juga menjadi peringatan bagi kita, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, baca bersama, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bilang kanan kirimu, denger ya, Tuhan itu tidak pernah lalai loh. Cepat ngomong sama kanan kiri. Ya, suami istri juga saling ingetin, ya. Jangan cuma salaman kanan kiri bilang Tuhan baik, ya. Sekarang kita ngomong kanan kiri, Tuhan tuh tidak pernah lalai. Ingat, ya. Lalu dikatakan di sana, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Bilang lagi kanan kirimu, jangan kamu anggap Tuhan lalai loh. Cepat ancam kanan kirimu. Harus diancam, ya. Jangan anggap Tuhan lalai loh. Ya, kenapa, saudara? Semua persoalan, pencobaan, persoalan di hidup yang Tuhan izinkan kita alami itu, saya percaya Tuhan bekerja dengan waktunya, Tuhan bekerja dengan caranya, amin. Ya, tetapi memang ya selalu saya katakan Tuhan dengan manusia itu beda tipis toh. Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya, tapi kita tidak boleh sok tahu. Tuhan itu maha tahu, masalahnya kita ini sok tahu. Kita pikir bahwa kita yang lebih tahu, ya, waktunya kapan, ya, caranya bagaimana. Kita pikir kita yang harusnya tuh kayak begini-begini loh, harusnya begini-begini. Saudara ingat kisah seorang panglima di Alkitab, yaitu Naaman. Dia panglima tertinggi dari Raja Aram. Ketika dia kena kusta, saudara, lalu ada budak yang bekerja di rumahnya, orang Israel, bilang sama istrinya, sebenarnya kalau bapak mau pergi, ya, itu di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia pamitlah kepada rajanya, izinkan aku pergi, aku ini mau berobat. Kemana? Ke Israel. Karena dia panglima tertinggi, waktu dia pamit, rajanya bilang, ya udah sekalian kamu bawa surat, ya, surat jalan. Saya tulis surat kepada Raja Israel. Loh, sebenarnya kan ini bukan urusan kedinasan toh. Naaman ini kan hanya mau pergi, ya, berobat karena dia kena kusta. Tapi karena dia panglima tertinggi, akhirnya rajanya bilang bawa surat untuk raja di Israel. Mungkin maksudnya ya supaya lancar lah. Tapi dalam surat itu dia bilang, panglimaku, nah yang namanya Naaman ini pergi untuk berobat, ya, sembuhkanlah dia dari sakit kustanya. Ketika Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, dia stres langsung. Dan Alkitab berkata dia mengoyakkan jubahnya. Lalu dia bilang, aku ini Tuhan kah? Kenapa ini Raja Aram menulis surat supaya aku menyembuhkan panglimanya? Dia ini pasti cuma cari gara-gara ini. Dia mesti mau perangi Israel lagi. Dia koyakkan jubahnya, itu tanda tidak berdaya, tanda ya segala macam tanda lah kalau orang mengoyakkan jubah itu, takut, ya, menyesal dan lain sebagainya. Dia bilang, aku ini Tuhan kah? Disuruh sembuh orang, ya kita tahu zaman itu orang sakit kusta tidak ada obat. Ini satu masalah besar. Akhirnya ketika Naaman pergi, saudara, ya, lalu
Ketika raja mengoyakkan jubahnya, kedengerannya lah sama Elia, dia bilang, jangan kamu koyakkan jubahmu, sebab kita punya Tuhan yang hebat, ya Allah Israel. Suruh dia datang ke sini untuk menemui. Pergilah Naaman untuk menemui Nabi Tuhan. Ketika ketemu, dia nggak ditemui, malah dia bilang sama dia kalau mau sembuh, dia pergi ke sungai Yordan, rendam tubuhnya, mandi selama 7 kali. Nanti dia pasti sembuh. Naaman bilang begini, saudara, aku pikir aku datang menemui hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu keluar, lalu dia taruh tangannya di atas kepalaku, lalu dia goyang-goyang tangannya di atas kepalaku, lalu dia doain aku, dan aku sembuh. Ini loh salah satu ciri manusia yang sok tahu. Dia mengukur cara kerja Tuhan sesuai dengan konsep berpikirnya. Hari ini mungkin saudara lagi ada masalah, ya, dan saudara belum melihat jalan keluar. Saudara berpikir harusnya loh, ya, aku ini tanggal ini butuh loh, harusnya loh Tuhan itu begini. Tapi kan kita nggak pernah tahu Tuhan itu bekerja sesuai waktunya dan juga dengan caranya, bukan cara kita. Naaman bilang harusnya loh dia keluar, pegang kepalaku, tumpang tangan, sudah aku pulang sembuh. Ngapain juga saya suruh pergi berendam di sungai Yordan yang kotor itu? Di sini kan masih ada sungai yang lebih bagus, sungai Damsyik, sungai Parpar. Manusia itu sering sok tahu. Ya, sebenarnya apa bedanya sih kalau cuma Tuhan bilang pergi ke sungai Yordan, ya udah pergi aja loh. Kok ya banyak alasan loh. Harusnya caranya bukan gini. Dia keluar aja tumpang tangan, aku sembuh. Terus juga kenapa ke sungai Yordan? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Saudara, seringkali kita juga punya roh Naaman. Iya enggak? Ngaku enggak? Enggak ngaku. Jemaat HTE luar biasa semua ya. Semua nurut dan taat sama Tuhan. Ya, seringkali kita pun begitu. Tuhan harusnya tuh begini loh. Harusnya itu begini loh caranya. Harusnya itu begini. Tapi saudara, mari ya, supaya kita tidak menganggap Tuhan itu lalai. Ya, sadarilah yang pertama, Tuhan bekerja dengan waktunya, dengan caranya. Ya, bukan cara kita, bukan waktu kita. Jalani aja. Tetapi memang banyak orang yang tidak kuat ketika menjalani proses itu. Ya, sebenarnya semua masalah itu ada time limitnya, saudara. Dan semua tergantung respon kita. Ya, saya percaya. Makanya sekarang kalau jemaat, Bu Debbie, saya itu gini-gini. Sudah Bu, berdoa saja. Semua ada time limitnya kok. Ibu mau datang sama saya, mau cari Pak Victor juga, tidak ada guna. Kita tidak bisa tolong. Amin. Tidak usah menatap saya seperti itu. Ya, tidak usah cari-cari pendeta. Nggak usah cari-cari gembala, ada masalah cari gembala. Cari gembala itu kalau mau bawa oleh-oleh saja, amin. Lu ndak amin, malah ketawa. Nih ya, tiap ada masalah mau carinya pendeta, tiap ada masalah carinya Pak Victor. Tapi kalau ada oleh-oleh nggak pernah ingat Pak Victor. Kenapa saya ngomong begini ya Pak? Padahal Bapak nggak curhat loh sama saya. Ya, bener nggak saudara? Ketika ada masalah, ada persoalan, cari Tuhan. Supaya kita mengerti maksud Tuhan, supaya kita beroleh kekuatan. Ada lagi ibu-ibu datang sama saya, Bu, saya itu sudah cari Tuhan, saya percaya sama Yesus, kenapa hidup saya itu banyak masalah? Saya bilang, Bu, itu tandanya kau masih hidup. Amin. Ya, kalau masih ada masalah, itu tanda kita masih, bilang kanan kirimu, masih ada masalah, puji Tuhan, masih hidup kau. Ya, kalau udah nggak ada masalah berarti sudah mati ya. Ya, hidup ini saya bilang kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita ini tidak ada masalah. Kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya ketika kita menghadapi masalah di hidup ini, kita punya kekuatan. Amin. Jangan terbalik-balik. Banyak orang Kristen sesat, banyak orang Kristen mundur, banyak orang Kristen murtad. Kenapa? Ya, karena dia bilang sih udah ikut Tuhan, tapi kok banyak masalah. Kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan karena memang dunia ini tempatnya masalah. Dunia ini gudangnya masalah.
Ya, kita percaya Yesus, kita ikut Dia supaya ketika tekanan dan persoalan datang, kita ini punya kekuatan. Saya ketemu satu orang yang tinggalin Yesus karena pasangan hidup. Ya, kenapa kamu tinggalin Yesus? Saya dapat jodoh soalnya, Bu. Jodoh saya bukan orang Kristen. Soalnya saya sudah lama berdoa buat orang Kristen, tidak dapat. Akhirnya saya dapat ini. Ya, saya lihat juga suaminya nggak ganteng-ganteng amat. Ya, saya bilang, ini kamu tinggalin Yesus cuma model kayak begitu itu. Ya, soalnya Tuhan tidak jawab doaku. Ngeri, saudara. Orang menganggap Tuhan lalai. Salah satu contoh di Alkitab, ya, yang menganggap Tuhan lalai itu siapa? Sarah, ya. Ketika Abraham mendapat janji Tuhan akan memperoleh seorang anak, saudara. Lihat Kejadian pasal 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 kita baca. Kejadian pasal yang ke-16, saudara, ya. Hagar dan Ismail. Ayat yang pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, baca bersama. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan, saudara, apa yang sering kali membuat kita ini tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Kan mereka sudah menerima janji bahwa Abram itu akan menjadi bapa, bahwa Abram akan memperoleh banyak keturunan dan dia akan disebut bapa orang beriman. Ini janji loh yang Tuhan sudah berikan. Tetapi karena keadaan, perhatikan, Sarah berkata, ya, kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Tuhan berkata kepada Abraham apa? Aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa dan engkau akan punya keturunan. Kenapa mereka gagal, saudara? Yang pertama seringkali karena kita melihat keadaan. Sarah melihat keadaan. Ya, dia nggak percaya sama janji Tuhan, malah dia bilang apa? Tuhan tidak memberi aku untuk melahirkan anak. Iblis itu sering kali, saudara, kerjaannya iblis itu apa? Kerjaannya iblis itu membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, iblis gak suka orang yang beriman. Karena itu tiap hari pasti dia bilang sama Sarah, kamu kan sudah menopause, kamu memang gak bisa punya anak. Lihat keadaanmu, lihat keadaanmu. Gak bisa, gak ada orang sudah menopause mati haid itu bisa punya anak. Itu secara ilmu, secara logika, hal itu tidak mungkin. Hari ini apa yang sedang iblis tanamkan di pikiran saudara? Ya, mungkin iblis berkata, nggak mungkin usahamu itu bisa bangkit lagi, nggak mungkin rumah tanggamu bisa dipulihkan, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, dan nggak mungkin. Itu kerjaannya setan. Setiap hari dia akan berusaha menanamkan sesuatu di pikiran kita yang bertentangan dengan firman dan membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, tapi jangan biarkan setan. Waktu Sarah ini diserang sama iblis, dia perkatakan apa yang iblis taruh di otaknya. Harusnya yang dia perkatakan gini kan sama suaminya, Pak, ya memang secara keadaan ya nggak masuk akal sih ya. Aku sudah mati haid, masa bisa punya anak? Tapi kan Tuhan udah janji tuh. Ya udah kita tunggu ya janji itu ya. Amin. Dan kita lihat salah satu kesalahan fatal dari Abraham, saudara. Ya, fatal sekali. Waktu Sarah memberikan sebuah pilihan, ya sudah, aku kan punya hamba, hampiri aja hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Ayat yang dikatakan berikutnya apa? Dan apa? Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak-bapak hati-hati loh ya. Kalau kau juga mendengar sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan didengar. Tapi ya namanya, ya mungkin sih laki-laki ya. Kucing dikasih gereh. Ya enggak bapak-bapak? Ya, bilang aja iya gitu yang kenceng. Janji Tuhan gagal. Bukan gagal sih, tidak gagal, janji Tuhan tetap ya dan amin. Tapi
kesalahan fatal yang menggagalkan sebenarnya ini rencana yang sempurna. Jadi ada cacatnya. Ya karena di sini dikatakan akhirnya Abram itu diam aja loh. Harusnya kan ya saya baca ini kok Abram ini ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Malah dia bilang begini, dari dulu kek. Kenapa baru sekarang? Ya, artinya dari dulu, udah tak tunggu-tunggu loh itu. Pret. Nah, ini keluarnya pretnya nih. Ya. Loh, saudara, orang Mesir yang paling jelek di Mesir itu, ya, paling cantik di sini. Ya. Jadi pembantunya Sarah itu yang namanya Hagar, ya cewek Mesir, hidungnya mancung, bodinya tinggi, putih, cantik, 11-12 sama saya. Kok ketawanya mengejek ya? Kayaknya tidak rela nih ketawanya. Ya, iya saya tahu saya hidungnya mancung ke dalam. Yang penting ada lubangnya 2, bisa napas, amin. Tapi yang namanya Hagar itu cantik, ya. Makanya Abram juga menelan mentah-mentah perkataan istrinya. Ya coba sedikit kayak, jangan berpikir seperti itu ya. Tuhan marah loh. Kamu ini ada bikin dulu agak-agak drama gitu ya. 3 kali lah menolak. Lalu ayat Alkitab kan bilang, lalu besoknya Sarah membujuk Abram lagi. Ya, lalu Abram bilang, tidak istriku, aku mencintaimu. Oh itu drama Korea. Nggak jadi Alkitab nanti. Ya mbok ya 3 kali ke dia menolak. Enggak loh, 1 kali saja istrinya ngomong. Dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan itu. Apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Keadaan, kenyataan yang membuat Sarai berpikir janji Tuhan tidak akan tergenapi. Keadaan seperti apa yang hari ini ada di depan matamu, saudara? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apakah engkau berkata rumah tangga saya sudah hancur bu, suami saya nggak bertobat? Saya ketemu banyak orang, bahkan di Kalimantan saya ketemu sudah cerai. Ketika ibu tuh ketemu saya, Bu Debbie saya mau berterima kasih bu. Kenapa? Karena saya dapat khotbah-khotbah ibu di YouTube. Saya dan suami sudah cerai, tapi sekarang kami dipulihkan kembali bu, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu saya praktek melakukan semua yang ibu khotbahkan, tiap malam saya cari Tuhan, saya dengar mesbah doa, hidup saya dipulihkan. Saya bergumul untuk suami saya. Suaminya selingkuh, narkoba, ya, main tangan kasar sama istri. Semua orang berkata, ya pantas ceraikan saja, model laki-laki begitu. Keluarga semua mendukung, ceraikan saja. Itu bukan suami, setan itu. Tapi saudara, waktu dia tangkap janji Tuhan, dia dengarkan firman. Ketika saya khotbah saya bilang, selama engkau rindu untuk kehendak Tuhan digenapi atas rumah tanggamu, 1 orang saja antara suami atau istri yang mengimani firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Rumah tanggamu dapat dipulihkan. Dia tangkap janji Tuhan itu, dia bergumul. Dia datang kepada saya, Bu, terima kasih. Sekarang saya dan suami saya menjadi jemaat mesbah doa. Kami dipulihkan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Suami saya sekarang mencari Tuhan. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Ini jemaat Semarang ini memang, ya, benar nggak saudara? Nggak ada yang mustahil. Nggak ada keadaan yang tidak mungkin. Saya makan loh di Salatiga di restoran, tiba-tiba ada suami istri datang. Dari jauh dia datang saudara, langsung nangis, ya, mau berlutut di kaki saya. Ibu, terima kasih bu. Nggak usah kayak gitu, berdiri. Nanti orang pikir saya pukulin ibu. Berdiri bu. Ya kadang-kadang juga jemaat itu memang, ya tapi saya juga menyadari mungkin karena dia memang merasakan anugerah Tuhan ya. Saya mau berterima kasih sama Ibu Debbie. Kami berdua bu, hampir bercerai bu, tidak ada harapan. Tapi ketika kami dengar firman Tuhan, kami terus ngikuti bu, rumah tangga kami dipulihkan. Saya mendengar banyak sekali kesaksian yang seperti itu. Di Atlanta suami istri sudah bercerai saudara. Ya, suaminya selingkuh, istrinya tidak tahan, lalu istrinya juga nggak kuat, punya anak, ya sudah kita cerai aja. Saya udah nggak bisa, kamu udah selingkuh sama orang lain. Ketika bercerai, istrinya selingkuh juga dengan temannya suami orang juga.
Nih lingkaran setan nih begini nih. Akhirnya dia sampai hamil, dia gugurkan kandungannya. Lalu di saat itu dia sudah stres, saudara. Orang tuh kalau berbuat dosa pengennya mati, pengennya bunuh diri, hidupnya nggak damai sejahtera. Karena itu yang membuat orang bahagia bukan harta, bukan uang, tapi waktu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran, itu ada kebahagiaan. Amin. Biar kau mau kaya seperti apa, kalau kau hidup dalam dosa, tidak bahagia hidupmu. Akhirnya saudara, ya, dia stres sampai terpikir mau bunuh diri. Tapi di saat itu dia temukan firman Tuhan, dia dapetin khotbah saya di YouTube, dia mulai percaya kepada firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dia dijamah Tuhan, dia bertobat, dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dia berdoa buat suaminya, sudah bercerai. Lalu suaminya balik kembali kepada dia. Waktu saya pergi ke sana ketemu, mereka sama-sama melayani Tuhan, dipulihkan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi percaya kepada firman Tuhan. Amin. Lalu akhirnya Abraham melakukan, dan ayat 3 berkata, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ini juga memang kadang-kadang perempuan itu susah dipahami. Iya nggak bapak-bapak? Bilang iya aja cepet, yang kenceng. Nggak usah takut sama istrimu. Yang menyebabkan masalah ini siapa? Yang ngomong Abraham suruh tiduri Hagar siapa? Ya, giliran sudah hamil, ya jadi seperti ini. Dia ngomong sama Abraham apa? Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Berat nggak? Ya, memang wanita itu ya sembarangan kalau ngomong. Terus setelah gitu ya kayak gitu, ditawari suaminya mau makan nggak, dihabisin sama suaminya. Loh kok nggak disisain? Nah tadi kan saya tanya katanya nggak mau makan. Ya tapi kan bukan gitu maksudnya, mau saya disuapin, berat nggak? Laki-laki itu salah terus ya. Nggak apa-apa, saya mewakili bapak-bapak. Nih contoh nih, makanya istri hati-hati kalau ngomong. Kita nih harus kuat dalam firman, amin, supaya tidak mencelakakan suami. Kasihan kan Abraham, dia yang suruh tiduri Hagar. Setelah Hagar hamil, dia datang ngomong, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kasihan gak Abraham? Ya, akulah memang yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi coba lihat, baru saja ia mengandung, ia sudah memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Berat gak? Bobo lagi nama Tuhan. Dia yang suruh tidur itu Hagar. Dia bilang lagi Tuhan lagi bawa nama Tuhan yang akan menghakimi. Saudara ya, kita lihat di sini akhirnya sebuah kesalahan fatal terjadi hanya gara-gara keadaan yang membuat orang itu tidak percaya pada janji Tuhan. Saya kemarin di Jakarta, saya ketemu dengan satu orang hamba Tuhan, Pak Amos, saudara, dia Ratnam. Dia dulu yang menubuatkan kami ketika kami ada di Jakarta. Waktu Tuhan panggil kita dari Solo pindah ke Jakarta, menanti janji Tuhan itu rasanya tidak mudah. 1 tahun pertama di Jakarta kami tidak ada pelayanan. Akhirnya suami saya bilang, saya mau pulang, saya nggak kuat berpisah dengan anak-anak. Saya bilang, tapi kan Tuhan berjanji kita disuruh ke Jakarta. Ini tanah Kanaan yang Tuhan bawa buat kita. Ada janji besar buat kita sini. Suami saya bilang, saya tidak peduli, aku mau pulang. Kalau kamu mau bertahan, bertahano dewi. Sebaiknya kita undang suami saya untuk bersaksi ya, setuju? Sini saya. Jadi dia nggak duduk terus di situ, enak aja kalau nganterin saya duduk aja di situ ya. Jadi sekali-sekali dia yang ngomong ya saudara ya. Biar dia menceritakan dari versinya bagaimana pada waktu itu dia rasanya tidak percaya pada janji Tuhan. Shalom. Ya. Tepatnya 15 tahun yang lalu bahwa Tuhan bicara kepada kita untuk kita pindah dari Solo, pindah ke Jakarta. Itu hal yang sangat hal yang sangat sulit buat kami, sebab kami sudah punya rumah, punya pelayanan, punya usaha, tapi tiba-tiba Tuhan suruh kita ke Jakarta, dan suara itu sangat kencang, dan juga kami berdua mendapatkan konfirmasi untuk pergi ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, ekspektasi yang kita punya
ditutup sama Tuhan. 1 tahun tidak ada pelayanan. Satu ketika dalam satu kesempatan saya ngomong sama istri saya gini, nerima janji Tuhan tuh susah. Kalau di antara saudara ada yang berkata gini, saya pengen menikmati janji Tuhan, nggak mudah saudara. Dan mau mendengar suara Tuhan juga bukan yang baik. Mendengar suara Tuhan itu sangat sakit buat daging. Saya dengar itu, saya merasakan waktu di Jakarta, setahun nggak ada pelayanan, saya marah sama Tuhan. Tuhan bilang ada janji besar di Jakarta ini, tapi apa yang ku dapat? Anak saya di Solo, kami harus berpisah. Dan maaf saudara, di Solo saya punya rumah yang ada AC. Di Jakarta kami ngekos yang tidak ada AC dan panas, dan tidak ada pelayanan. Di situ titik terendah saya sampai saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini, masa bodoh dengan janji Tuhan. Yang terjadi di dalam hidup saya semakin merosot, semakin habis. Dan anak saya di Solo. Waktu itu saya udah memutuskan sama istri saya mau jadi Yunus. Padahal nama saya Daniel. Saya memutuskan saya mau jadi Yunus. Tuhan bilang kepada Yunus bahwa Yunus suruh pergi ke Niniwe. Tapi apa yang dilakukan Yunus gak mau, dia pergi ke Tarsis. Itu saya ngomong sama Tuhan gitu, Tuhan saya mau jadi Yunus. Tuhan bilang kita suruh menetap di Jakarta, tapi saya gak mau, saya akan pulang ke Solo. Dan saya tahu tentang cerita tentang Yunus itu, dan saya ngomong sama istri, nanti kalau ikan besar datang, saya baru bertobat. Karena saya tahu firman-Nya kan. Jadi itu karena titik terendah saya udah ngomong minggu depan kalau tidak terjadi apa-apa, saya akan pulang ke Solo. Saya ngomong gini, masa bodoh dengan janji Tuhan. Istri saya tetap berdoa, saya cuekin. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, ada KKR besar, kita butuh pemain musik nih, lu bisa bantu kita nggak? Saya cuman oke. Saya jujur waktu itu cuman mau pelayanan, maaf, cuman saya mau terima, hari itu saya mau terima PK dan saya pulang ke Solo. Kemudian KKR apa? Ini ada hamba Tuhan besar nih. Di KKR besar tuh ada hamba Tuhan yang penubuat, kamu nanti main musik. Oke, saya main musik. Kemudian singkat cerita saya nggak peduli apa, saya cuma main musik aja, selesai. Waktu itu kan hamba Tuhan setelah firman, mereka ada di depan 4 orang hamba Tuhan dari Amerika, Bill Heyman, terus dari Jepang, terus kemudian dari Asia Pak Amos Jaratnam. Dan selesai ibadah minta dinubuatin, karena itu ibadah bisnismen semua. Nah waktu pas nubuatan, istri saya single situ, ini saatnya kita minta suara dari Tuhan, nubuatan. Saya bilang gini, bisa nubuat sendiri kok, ngapain harus sama hamba Tuhan itu? Karena saya sudah masa bodoh saudara, saya masa bodoh dengan janji Tuhan, saya nggak mau dengar suara Tuhan. Tiba-tiba, ya sekali ini aja, yuk kita minta. Yaudah saya milih yang made in Amerika. Saya nggak mau yang Asia mah biasa. Saya minta yang made in Amerika, Bill Heyman, lebih tokcer. Nah yang Bill Heyman ngantrinya banyak saudara, yang Asia cuman sedikit. Kemudian kita udah ngantri, persis dengan posisi ini saya pakai baju hitam putih karena saya pelayan Tuhan. Sudah mau deket, mau dinubuatin, saya ditarik sama Aser, kamu kan pemain musik, tolong ke belakang dulu, antrinya di belakang. Padahal saya udah deket. Saya langsung gini, nggak usah. Saya kecewa. Saya gini, cuman mau minta nubuatan, disuruh mundur lagi. Karena ini pengusaha-pengusaha kan, mereka beli meal tiket, saya enggak. Saya kecewa. Tuhan, saya cuma mau minta nubuatan aja, digeser. Saya kecewa. Terus kemudian saya nggak mau. Saya duduk di musik lagi. Kemudian Pak Amos Jaratnam kan sepi, karena di Asia sepi, dia udah selesai. Kemudian Pak Amos duduk di panggung. Teman saya bilang ini, itu Pak Amos nganggur. Saya udah kecewa yang tadi Amerika, yang ini Asia, ya udahlah saya Asia. Karena nggak ada pilihan. Saya ketemu sama Pak Amos, saya minta didoakan, dinubuatkan. Dia bilang gini, sorry ya saya capek sekali. Dia sambil itu kecewa saya yang kedua. Tuhan Yesus tolong, yang tadi Amerika saya kecewa, yang kedua ini tambah mengecewakan. Terus dia tanya, kamu suami istri? Iya, suami istri. Kemudian kamu gandeng tangan, aku doa biasa aja ya, nggak usah nubuatan. Tapi kalau Tuhan bicara, saya akan bicara. Baru kita gandeng tangan, dia pegang tangan saya, dia bangkit berdiri. Set.
Saudara, saat itu benar-benar Tuhan kayak ngomong kepada saya. Titik terendah saya yang waktu saya tidak mempercayai janji Tuhan. Di situ Tuhan ngomong, semua yang apa yang di benak pikiran saya, Tuhan tegur saya. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, manusia siapa yang bisa tolong saya di Jakarta ini? Dan suara Tuhan sangat kencang. Saya ditunjuk sama Pak Amos. Saya yakin itu bukan Pak Amos, tapi suara Tuhan. Dia bilang gini, kamu baru berpikir manusia siapa yang mau tolong kamu? Bukan manusia, aku Tuhan. Yang kedua dia bilang gini, kamu baru berpikir mau mundur dari tempat ini. Jangan sekali-sekali mundur satu langkah pun, sebab aku Tuhan yang ada di depan. Dan yang ketiga dia bilang, ada perkara yang sangat besar sekali untuk kalian ada di Jakarta ini. Terus yang keempat, ini yang membuat saya tambah nangis, anak-anakmu aku yang pelihara. Saya kan baru berpikir anak saya waktu itu di Solo dan Jakarta, anak-anakmu aku yang pelihara. Dan 4 hal itu membuat saya semangat, saudara. Dan peristiwa itu kami alami janji Tuhan, bukan terus besoknya tiba-tiba langsung jadi Superman. Wow, saya jadi enggak. 13 tahun kami melewati itu. Dan janji Tuhan mulai ditepati 13 tahun. Dan di dalam masa 13 tahun itu bukan hanya enak-enak, saudara. Kami ngalami yang namanya roller coaster bersama Tuhan. Tapi yang penting janji Tuhan yang membuat saya semangat waktu itu. Saya melayani hingga 13 tahun kami menerima janji Tuhan itu. Saya ajak saudara, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan janji Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara ada yang bilang, mana Tuhan? Jangan sekali-sekali bilang Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada. Amin. Dia menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, saudara, jadi memang ya bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kalau laki-laki itu kan semua dengan logika ya. Di mana ini? Mana janjinya? Mana? Ya, waktu dia ajak pulang saya bilang, ya tapi kan kita ini sudah dapat peneguhan kita di Jakarta. Dia bilang, ya imanmu nyampe, ya imanku enggak nyampe. Jadi kamu kalau mau bertahan sendiri, aku mau pulang. Ya, jadi kisah ini saudara, saya cerita waktu kami diundang makan sama Pak Rudi Tanu. Jadi ibadah KKR malam itu yang buat adalah Pak Rudi Tanu, itu kakaknya Pak Hari Tanu. Saya waktu itu ceritanya kami diajak makan ya beberapa waktu yang lalu. Lalu beliau bersaksilah dengan istrinya, kami diberkati dengan khotbah-khotbah ibu. Ya, kami dengerin sekarang setiap hari dengerin khotbah ibu, denger mesbah doa. Terus dia bilang, Bu, ibu itu ada bersaksi, saya dengar waktu ibu di Jakarta, ibu mau coba masukin khotbah di salah satu TV swasta. Itu di mana ya, Bu? Yang diminta bayar 60 juta. Saya bilang di Indovision, Pak. Maaf nih, tolong ya, diedit ya, nih gitu ya. Dia bilang, saya sudah duga itu kan punya saya, Bu. Ya, tapi kenapa ibu diminta bayar? Itu harusnya gratis. Ya, terus dia bilang, iya kenapa ibu gak hubungi saya? Pak, waktu itu bapak gak kenal saya. Terus saya kita cerita tentang cerita kita ini. Kita KKR di Hotel Melia waktu itu. Dia bilang, loh di Melia ada Amos Jaratnam, ada Bill Heman. Itu kan saya, Pak, yang bikin acaranya. Terus saya bilang, iya Pak. Oh iya ya Pak Rudi Tanu ya. Saya waktu itu cuma tahu pokoknya keluarga Hari Tanu lah yang buat acara itu. Saya bilang, itu suami saya main musik, saya singers loh Pak. Terus, oh ibu kok nggak datangi saya? Bapak nggak kenal kita ya Pak? Waktu itu saya naik motor sama suami pelayanan di Jakarta. Bagaimana mungkin Bapak kenal kita? Ya sekarang aja karena Bapak udah kenal kita. Ya saudara, tapi tidak mudah menanti janji Tuhan itu. Saya akhirnya bilang sama suami saya gini, ya udah kalau kamu mau pulang, ya saya bilang Tuhan, saya kan istri. Alkitab bilang istri itu tunduk sama suami. Ya jadi kalau suami saya mau pulang, ya saya ikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau berkara, ya Tuhan berperkara dengan dia. Saya tahu KKR itu malam itu bukan secara kebetulan. Tiba-tiba suami saya ini kan main piano. Saudara tahu malam itu dia diajak main musik apa? Pak, ini yang pegang keyboard sudah ada Pak. Yang tidak ada ini yang main bass. Nah, suami saya itu kan pemain piano, dia bassnya itu bisa sih, cuma nggak fals aja, tapi nggak pinter. Terus Pak Daniel bisa kan main bass, diiyain sama dia.
Loh, itu kan hal yang nggak mungkin, hal yang nggak masuk akal kan. Tapi kalau kita itu berserah sama Tuhan, saya tahu Tuhan tuh cari kita dengan caranya bagaimana dia harus meneguhkan. Terus akhirnya ditanya juga, istrimu nganggur ndak? Singer sekalian ya. Saya disuruh jadi singer. Ya memang saya juga nggak ada pelayanan ya, saya juga ya udah ayo kita namanya pelayanan ya. Dan waktu itu saya bilang, ini kan nabi-nabi nih yang datang. Tapi waktu itu nabi dari Semarang nggak diundang, Pak Victor Purnomo. Karena ini nabi di Semarang, saudara ya. Terus saya bilang, kita maju yuk, minta nubuatan yuk. Nah dia tuh kan yang kayak gitu-gitu, kita kan bisa bernubuat sendiri, wong sama-sama sama Tuhan. No. Enggak, saya bilang, ini kita butuh suara Tuhan yang audible lewat orang, yang bisa kita dengar dengan telinga. Dan ini orang kan nggak tahu kita ini siapa. Ya, makanya ketika saya panggil, ya kita pilih yang mana? Dia bilang yang made in USA, Bill Hammond. Udah baris antri suruh mundur dulu pemain musik, mundur. Ini ada pengusaha yang mau masuk. Akhirnya saudara, dia bilang nggak usah kan? Apa aku bilang? Nggak usah minta nubuatan, bernubuat dewi wai. Ya udah kita duduklah pulang, saudara saya disuruh. Ya udah kita balik aja yuk, balik. Nah setelah itu terus teman saya bilang, itu Pak Amos nganggur loh. Ya jadi saudara, udah gitu dia bilang lagi, saya doa biasa aja yang nggak usah bernubuat ya. Lah orang mau cari nubuat malah. Memang ya itulah iblis ya. Selalu iblis itu memang berusaha dengan lewat perkataan orang, lewat ini ngomong, saya tidak usah bernubuat ya, doa biasa. Ini doa biasa ngapain kita? Wong kita ini mau minta suara Tuhan loh. Akhirnya dia bilang ya udah, tapi kalau Tuhan mau sampaikan sesuatu saya sampaikan. Kita baru berdiri gandeng tangan, dia langsung berdiri. Langsung suami saya ditunjuk. Kamu lagi berpikir manusia siapa yang menolong kamu? Kamu lagi berpikir siapa yang akan gini. Aku Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan yang setia. Aku yang akan menggenapi. Ya terus jangan mundur satu langkah pun. Soal anak-anakmu, bagaimana kita nggak nangis saudara? Kita nggak cerita apa-apa loh sama dia. Bagaimana dia bisa tahu terang benderang, tapi itulah saya bilang Tuhan. Ya, akhirnya kami bertahan. Ya benar seperti suami saya bilang, ketika bertahan bukan berarti besok tiba-tiba semua digenapi, perkara besar datang. 13 tahun. Kalau saya cerita 13 tahun penantian akan janji Tuhan, dengan air mata, sampai akhirnya rumah kita di Solo kejual. Tapi kita cuma pegang perkataan Tuhan itu, jangan mundur satu langkah pun. Mau ambil keputusan jual rumah di Solo karena memang panggilan Tuhan di Jakarta. Tapi waktu itu saya bilang ya mungkin Tuhan suruh kita jual rumah supaya nggak kepikiran pulang-pulang Solo lagi dong. Kalau masih ada rumah kan pulang, masih ada rumah, pulang, masih ada rumah. Ya, jadi ya udahlah kita jual hanya untuk bayar kontrakan di Jakarta, jual rumah di Solo. Ya kita minta tanda lagi, Tuhan jual kalau 1 bulan kita iklanin di koran ada yang beli berarti itu dari Tuhan. Enggak 1 bulan, 3 hari. Ya begitu iklan langsung orang telepon. Saudara, waktu itu kami berpikir Tuhan lalai menepati janjinya. Mungkin hari ini juga di antara saudara banyak yang berpikir bahwa aduh kok kayak gini terus saya tidak mendapat janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi apa? Ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap kita karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan itu memberi waktu kepada kita masing-masing? Saya 13 tahun harus menunggu ya di Jakarta. Tapi kalau di flashback dari awal saya terima Yesus, itu panjang perjalanannya. Ya. Bagaimana melihat janji Tuhan itu digenapi panjang ya. Baru 13 tahun. Saya dari terima Yesus itu udah puluhan tahun, saudara. Tapi kenapa Tuhan dikatakan dia sabar? Sekalipun kita bilang, Tuhan, ya saya juga dulu pernah bilang, Tuhan kok janji Tuhan tuh tidak digenapi-genapi ya. Dulu saya keluar dari rumah, Tuhan bilang berbahagialah kamu jika kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Rumah 1 tok aja di Solo dijual karena ikut panggilan Tuhan. Bagaimana memperolehnya lipat kali ganda? Mana janji Tuhan itu? Kita aja kehilangan rumah yang cuma satu-satunya. Ya, tapi saudara,
Kenapa Tuhan itu sabar terhadap kita sekalipun? Nah Tuhan ya, saya beberapa kali juga dulu merasa Tuhan itu lalai loh. Saya jujur di depan saudara, saya hamba Tuhan, tapi saya juga manusia biasa yang masih bisa lihat keadaan, yang masih merasa tertekan ketika menghadapi persoalan. Saya jujur, tapi saya minta ampun lagi. Dan saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berusaha meneguhkan hati itu tidak mudah. Makanya kita perlu firman di hidup kita. Ternyata ketika saya baca ini, kenapa saudara? Rasanya kelihatan Tuhan mengulur. Cuma satu, di dalam proses penantian kita akan janji Tuhan, Tuhan mau kita mengalami Tuhan, kita melihat Dia secara pribadi, kita mengalami pertolongannya, karena Dia menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya kita semua berbalik dan bertobat. Dan ini kita tidak dapatkan di mana-mana. Proses dari Tuhan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu hari ini kalau saudara sedang diproses, tetap pegang firman Tuhan. Istri, jangan kau rongrong suamimu untuk melawan firman Tuhan seperti Sarai. Ya, suami, jangan juga dengar kalau istri ngomong sesuatu yang tidak sesuai firman. Demikian sebaliknya, suami, jangan kau rongrong istrimu untuk tidak menggenapi rencana Tuhan. Tapi mari kita saling meneguhkan. Kalau suami lemah, istri menguatkan. Kalau istri lemah, suami harus menguatkan. Harus ada salah satu yang kuat di dalam firman. Amin. Cepat atau lambat, firman Tuhan, janjinya itu pasti digenapi dalam hidup kita.